Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafana bil hudur wal urud ila baitin min buyutih. Sallallahu wasallam ala khairil mursalina wa afdali anbiya'ih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sairil anbiya wal mursalin hum min jumlati asfiya'ih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wukuf baina yadayhi yaumil liqa'ih wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para alim ulama yang kami muliakan, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran takmir, mudah-mudahan dengan kehadiran kita semuanya, para ulama, tokoh masyarakat, para takmir, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita jalinan ukhuwah yang penuh dengan berkah, jalinan ukhuwah yang penuh dengan manfaat. InsyaAllah kumpul di dunia, kumpul di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat mahabbati, aku telah mencintai, aku telah meridhoi, aku telah menyayangi. Untuk siapa ini? Lil mutahabbina fiyya, untuk orang-orang yang duduk bareng-bareng satu sama lain, yang mendorong datang karena ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena urusan partai, bukan karena urusan politik, bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan tahta, tapi kita kumpul bersama-sama dari takmir masjid musholla pagi hari ini di Sunan Giri semata-mata mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan ini yang menyebabkan Allah ta'ala dawuh wajabat mahabbati, aku telah mencintai mereka, aku telah menyayangi mereka, dan aku telah merahmati mereka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di dunia, kelak nanti di alam barzah kita berkumpul bersama, dan kelak nanti kita di akhirat berkumpul bersama dengan para alim ulama, dengan para aulia, dengan para anbiya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad niku nggadhahi putra laki-laki yang meninggal dunia umurnya belum sampai 2 tahun, yaitu Sayyid Ibrahim. Beliau punya putra Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim dengan Sayyid Abdullah. Ini kedua-duanya, ketiga-tiganya meninggal dunia. Dan di antara yang meninggal dunia masih kecil niku namanya Sayyid Ibrahim, dari garwa beliau yang bernama Siti Maryah Al-Qibtiyah, perempuan dari kota Mesir yang asalnya hamba sahaya, kemudian dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Rasulullah, kemudian dimerdekakan dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Nggadahi putra naminipun Sayyid Ibrahim.
disusui oleh perempuan tertentu, kemudian meninggal dunia sebelum sampai 2 tahun. Kata Rasulullah, nanti Ibrahim ini akan melanjutkan nyusunya di surga. Ibrahim ini akan melanjutkan nyusunya di dalam surga. Dari cerita ini bisa kita ambil, kalau ada seseorang semisal hadir majelis taklim, belum sempat hatamnya sudah inna lillah wa inna ilaihi, mudah-mudahan panjang umur, tapi sak panjang-panjangnya kita kali inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ternyata belum tuntas, belum selesai, belum habis pembahasan, masuk ke liang lahat, Allah Ta'ala kirimkan malaikat untuk mengajari mereka. Jadi melanjutkan program tolabul ilm. Beda dengan urusan dunia. Urusan dunia suke gak suke bakal mati, innalillah, selesai sudah. Yang mengejar dunia, target tahta dunia, udah, kalau sudah ajal tiba selesai. Belum sampai tuntas tapi hisabnya masih utuh. Beda dengan orang yang datang untuk mencari ilmu. Kalau belum tuntas, akan nanti akan dituntaskan oleh Allah melalui penjelmaan malaikat mengajari dia, sehingga nanti dibangkitkan ke alam barzah, statusnya sudah hatam kitab, statusnya lebih alim, lebih pandai, sehingga kumpul dengan kalangan para alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jenengan sehat walafiat, diberi oleh Allah Ta'ala terus semangat keistiqomahan untuk amal-amal taat, terkhusus amal-amal yang diridhai oleh Allah, yaitu thalabul ilm. Abdullah bin Abbas ketika meninggal dunia itu ada burung putih, para ulama. Burung putih masuk ke dalam kafan, sebutannya Ibnu Abbas. Dalam hadisnya namanya Abdullah bin Abbas, berarti kalih Kanjeng Nabi niki misanan. Abbas niki adalah saudaranya Sayyid Abdullah, punya putra namanya Abdullah. Sayyid Abdullah punya putra namanya pun Nabi Muhammad. Jadi jatuhin apa nih? Misanan. Dalam kitab-kitab hadis yang disebut bukan namanya tapi ibinnya, Ibn Abbas. Niki ngalimiti yang ngalim, pinteriti yang pinter, sampai dijuluki Rasulullah turjumanul Quran, ahli di bidang Al-Quran. Dalam sebagian manakibnya, beliau niki kesibukannya cuma ngaji. Kesibukan apa? Jangan kali itu kesibukan apa? Mudah-mudahan ngaji, amin. Moga ditinggali jadwalnya dengan majelis alia tempun dimawon. Kalau jenengan niku ada waktu, usahakan hadir. Cek ono kopi ini ngoten nggih. Turjumanul Quran. Ini beliau dalam sebagian manakibnya saking katai ilmu sehingga punya jadwal per hari niku beda-beda materi. Yang pengen ahli tafsir, yang pengen tafsir datangi hari ini, yang pengen hadis datangi hari ini, yang pengen tentang sirah sejarah datangi hari ini, sampai diriwayatkan per hari. Yang parkir, kalau sekarang kan sepeda motor, mobil, kalau dulu onta itu mendekati 1000 onta datang dari luar Madinah berbondong-bondong pengen ngaji, sampai berapa ribu? 1000 onta diikat di bawah rumahnya Abdullah bin Abbas. Ini ngaji pagi sampai zuhur selesai, mantun masuk zuhur, sholat, mantun sholat, lanjut sampai asar. Jenengan siap membuatkan malah. Jenengan siap, pulau sih buatan siap loh. Jenengan tinggal nyeruput kopi, dengarkan nyeruput, pulau sih muter.
mudah-mudahan berkah, amin. Niku tiap hari ngoten. Niki Ibn Mas'ud, Ibn Abbas. Tapi kita lihat keberhasilan beliau pernah diriwayatkan datang kepada gurunya namanya Zaid bin Thabit. Guru beliau itu Zaid bin Thabit. Beliau datang untuk ngaji. Datang ke rumahnya ditutup, tertutup. Beliau nggak ngetok pintu, orang. Beliau standby di depan rumah. Sampai bener-bener gurunya niki membuka dengan sini, boten diketok. Saking lamanya beliau menunggu sampai tidak diketahui kalau itu Ibnu Abbas karena banyaknya debu yang telah menutupi mukanya. Boten wangsul. Nek awak dhewe kan kita iki ini kata kok mulai kan ya. Beliau boten mengetok pintu, boten. Beliau standby di depan rumah berjam-jam. Kita tahu zaman dahulu padang pasir, saking lamanya menunggu sampai terhembus debu mengenai mukanya, wajahnya. Orang lewat nggak tahu kalau itu Ibnu Abbas, saking tidak diketahui mukanya. Gak lama kemudian gurunya ini membuka pintu. Imam Zaid mengatakan, ya benar ammi Rasulillah, wahai putra paman Rasul, kok kayak gini antum ini, kayak gini kamu ini, ketaklah. Maaf guru, saya nggak bisa mengetok. Saya pengen jenengan menyelesaikan urusan jenengan pribadi, baru kemudian datang untuk mengajari aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki tiang-tiang riyen semangate hadir majelis taklim kados mekaten. Mudah-mudahan jenengan kali kula sami, amin. Nah, ketika meninggal dunia datang burung putih masuk ke dalam kafan, dicari-cari mana burungnya, nggak ada. Aneh toh, burung putih masuk ke dalam kafan, tapi ketika diperiksa nggak ada burungnya nih. Dilanjutkan, selesai kafan disolati, ketika dimasukkan ke liang lahat ditutupi, terdengar firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam kondisi ridho dan diridhoi. Mudah-mudahan kita semuanya ridho dan diridhoi, itu mendapatkan makom yang paling tinggi, makom mendapatkan ridhonya Allah. Dari asbab nopo, dari asbab nggadai suatu ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Monggo kalian diunjuk, kita baca hikmah yang ke-72. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ifratu fil amri ayatun 'alal masiri fihi ila tafrid. Sehingga dari kitabnya monggo dilihat. Yang belum ada, mari kita dengarkan bersama-sama. Yang membaca dapat pahala, yang mendengarkan pun juga dapat pahala. Berlebih-lebihan dalam segala sesuatu itu merupakan tanda engkau akan berjalan menuju ketidaksempurnaan. Syariat Islam yang diterangkan oleh Allah Ta'ala tenggene Al-Quran itu penuh dengan kemudahan dan tidak ada yang namanya hal membebani kepada pemeluk Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hambanya kecuali kadar kemampuan.
Intune ayat yuridullah bikumul yusr. Allah sangat menghendaki dalam Islam ini hal yang mudah. Wala yuridullah bikumul usr, dan Allah paling tidak suka melihat dalam Islam ini sesuatu yang mempersulit. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Niki hikmahnya. Jadi kalau apa saja jenengan dilarang untuk melampaui batas. Apa makna melampaui batas? Allah tidak akan memberikan suatu amal kecuali tergantung kemampuan masing-masing. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku topnya tiang top. Atas top. Josnya tiang jos. Itu kalau dikasih dua pilihan, milih yang paling ringan. Dikasih dua pilihan, semuanya saya. Niku beliau milih yang paling ringan, sing paling gampang beliau pilih. Niki sekelas Kanjeng Nabi. Selama pilihan itu tidak mengandung haram, tidak mengandung dosa. Alhamdulillah, niki syariat Islam. Setiap kali ada 2 perkara, 3 perkara, 4 perkara diaturake dengan Kanjeng Nabi, pilih pun di Kanjeng Nabi endi sing paling gampang, sing paling mudah, sing paling bisa diamalkan secara berkesinambungan. Contoh duha 2 rakaat atau 8 rakaat? Masih 2 rakaat. Jawabannya itu yang paling gampang, mantap, monggo. Tapi jangan menyalahkan yang 4 rakaat, karena bagi dia itu yang paling ringan. Jangan menyalahkan yang 6 rakaat, jangan menyalahkan yang 8 rakaat, bahkan ada riwayat 12 rakaat. Loh, kamu kok 2 rakaat? Ya, itu kemampuan saya, Pak. Mantap. Yang penting jangan merasa jenuh ketika ibadah. Niki triknya syaitan yang dibisikkan kepada Bani Adam agar Bani Adam niku meninggalkan ibadah secara totalitas. Wong 1 kali 2 hasilnya nopo? Beda. 1 majelis 1 piringan, 2 majelis. Lah meten maksudnya kula. Mudah-mudahan rezekinya berkah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-ifrat wa tafrid, berlebih-lebihan dalam suatu hal itu hukumnya boten angsal, dilarang oleh agama. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan jenuh. Kalau sudah jenuh, akhirnya dampaknya benci. Kalau sudah benci, dia akan lari dari ibadah, dan itu adalah target syaitan. Dengan fadilah duha 8 dapat sekian, 12 sekian, semangat 12. Bisa orang kapok aku, kenapa pegel loh? Nanti kan hari ojo akeh se kelasmu baru 2 rakaat itu seminggu sekali. Walaupun seminggu sekali, cari yang luang hari Minggu sudah kerjakan duha 2 rakaat pun seminggu sekali. Memang kelasnya baru seminggu sekali. Minggu depan dikerjakan lagi 2 rakaat. Oh, memang kelasnya beda-beda. Ini diantara trik syaitan bagaimana Bani Adam itu lari dari Allah dengan menggunakan sistem berlebih-lebihan ketika ibadah dan taat. Datang beberapa sahabat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha.
matur, wahai Ummul Mukminin Siti Aisyah, tolong kabarkan aku tentang ibadah Kanjeng Nabi. Seperti apa sih ibadah Kanjeng Nabi? Sekelas Kanjeng Nabi para rawuh disebutkan ini kata luar biasa, banyaknya luar biasa. Lalu kemudian satu di antara mereka mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan makan siang, alias puasa. Aku mau puasa terus. Karena terpancing dengan amalan Kanjeng Nabi. Yang satunya, saya beda, saya tidak akan menikah. Sampai ngoten borong. Saking semangat ibadah, wis gak bojo aku, gak mau menikah. Yang satunya mengatakan, kalau saya beda, saya tidak akan tidur setiap malam. Kalau tanglet, ngoten niku saya mboten. Saya tahu, orang dilanjut lagi. Yang satunya mengatakan, kalau gitu saya tidak akan makan siang, saya akan berusaha untuk lebih fokus puasa terus sehingga tidak terganggu makan dan minum. Yang satunya, kalau gitu saya tidak akan mencari wanita, saya akan bujang terus, gak perlu istri, karena merasa nanti terganggu dengan ini dan itu. Yang satunya, kalau gitu saya akan tahajud ibadah setiap malam tidak tidur. Enggak lama kemudian datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau matur, aku orang ngono, napa? Aku bukan seperti kalian. Ana atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku bukan sumber, aku orang yang paling takwa, orang yang paling takut kepada Allah. Aku juga tidur, aku juga berbuka puasa, aku juga menikah. Barang siapa yang cinta kepada sunnahku, maka termasuk golonganku. Dan barang siapa yang tidak cinta kepada sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Ayo jenengan dikasih pilihan, milih sing pundi diwau. Mboten milih gitu. Tapi Kanjeng Nabi nggih kadang puasa, kadang mboten puasa. Kadang Kanjeng Nabi nggih meleh dalu, kadang-kadang Kanjeng Nabi nggih terbatas melehnya. Kanjeng Nabi juga menikah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Fa idza amiltum amalan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan jenuh kepada kalian sebelum kalian jenuh kepada Allah. Maksudnya bagaimana seorang hamba itu jenuh dengan Allah? Karena dia seusai melakukan ibadah, dia menyesal. Menyesal. Kok menyesal? Capek, letih, penat, pegel. Baru mulai terantanan porauh, melaku-melaku langsung belayu, ceblok. Kalau bagi yang pemula, ambillah sholat tahajud berapa rakaat. Loh, ini mantap. Nah, jenengan bukan pantas 2 rakaat. Terus ngaji ini suwe kowe. Yang belum mengenal isyraq, amalkan isyraq walaupun seminggu sekali. Jenengan bukan pantas. Oh, jenengan ngaji tiap malam kok, tiap hari. Nggih. Sesungguhnya Allah tidak akan merasa bosan. Allah tidak akan meninggalkan Anda, akan terus berada dengan Anda selama Anda tidak merasa jenuh dengan Allah. Apa maksud merasa jenuh dengan Allah? Kalau Anda sudah mengatakan kapok ibadah. Makanya datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk menteladani beliau, mengupas sirah keseharian beliau agar kita tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah. Suatu ketika Kanjeng Nabi sholat, Allahu Akbar, sholat.
dalam sholatnya beliau ingin memperpanjang, ingin doa bacaannya. Enggak lama kemudian dengar anak kecil nangis, dipercepat Rasulullah, dipercepat. Inni la adkhulu fis shalah wa uridu an utawwilaha. Aku pernah melakukan sholat, terus aku pengen memperpanjang sholat. Fa asma buka as-sabi, aku dengar ada anak kecil nangis. Fa atajawaz fiha, aku percepat sholatku, enggak jadi panjang. Kenapa? Takut nanti ibunya gelisah. Loh, ibunya dia sholat jamaah, anaknya nangis, tahu imam, waduh anaknya nangis, mengganggu konsentrasi ibunya, akhirnya dipercepat. Kalau orang sekarang kan enggak ngurus. Tuh, itu lihat nih syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah, luar biasa, mudah, sangat mudah. Karena memang Allah mengutus Rasulullah dengan status rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kepadamu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti kumpul di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Firdausul A'la. Amin amin ya rabbal alamin ya